Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya, Mas Adi, host yang akan selalu mendampingi teman-teman belajar hingga dinyatakan kompeten bersama Voko Indonesia. Kita jumpa lagi sama Bu Leni ya. Ini pesertanya masih yang semalam nih, Bu. Masih yang Ya, semalam. Teman-teman kemarin malam itu betulnya rata-ratanya 5, Bu Leni. Semoga malam ini meningkat nih, Bu Leni. ya, Ya, mudah-mudahan semangat. oke. Baik, kalau gitu langsung kita tampilkan soal ya, Bu, sambil berjalan. Oke, teman-teman, Silakan. siap-siap ya untuk mengerjakan soal yang pertama. Nanti Bu Leni akan masuk di pembahasan soal yang pertama. Saya share screen. Sudah tampil ya, Bu Leni ya? Ya, sudah. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke soal yang pertama. Wah, saya sih deg-degan nih ngelihat soalnya tadi. Ngintip-ngintip sedikit saya. Sesuai request yang semalam teman-teman minta, beberapa soal sudah ditampilkan oleh Bu Leni. Kalau gitu, saya next. Dan ini soal yang pertama. Silakan, dimulai dari sekarang. Waktunya sisa sedikit. Baik, waktunya sudah habis dan jawaban diawali jawaban E dan diikuti sampai detik ini E juga. Berarti seragam jawabannya yang E, tapi betul atau tidaknya kita belum tahu. Betul berjamaah atau salah berjamaah. Kalau kemarin malam kayaknya nomor pertama udah salah berjamaah atau salah berjamaah ya boleh nih kemarin Yang malam. penting satu, jangan ikut-ikutan ya. Nah, itu dia. Yang penting satu jangan ikut-ikutan jawaban yang sudah muncul. Mas boleh request gak? Request tubuh apa, Bu? Ya, ini kan jawabannya nih serempak nih Boleh Siap. nggak salah satu kasih eh, Alasan. alasan? Baik, boleh. Biar Silakan. tahu. Siap, Bu. Baik, Ya, teman-teman, siapa yang berani? Pasti berani sih semuanya ya. Siapa yang mau memberikan alasan atas jawabannya? Perwakilan deh, siapa nih? Kan semua nih. ya. Silakan siapa? Kaisyah. Nggak apa-apa, santai aja. Kita kan Siap, sharing di sini. siap. Kaisyah mau? Kaisyah Nur Luhmaniar. Apa kepencet? Oh, baru join kayaknya, belum masuk soundnya. Oke, ya udah. Yang lain Apa? siapa? Mau? Kak Windri biasanya Kak Windri nih dari Poltekkes Malang. Kak Windri halo mana? Biasanya Ya, halo aktif. Kak. Silakan Kak Izin, Windri, weh mantap. Silakan Kak. ya, izin menjawab Bu ya kalau dari Boleh, jawaban saya silakan, itu silakan. yang Bu. Karena yang pertama kan pasiennya kalau nyeri akut kayaknya kurang sesuai karena di pengajian itu tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, kalau hipertermi karena inflamasinya di sini kan suhunya masih normal. Jadi menurut saya itu lebih ke yang Bu. Kalau pola nafas juga sepertinya rentangnya 23 itu ya Bu. 23 itu masih kayak ini Bu dalam rentang yang gara-gara dari sekretnya. Jadi menurut saya yang lebih pas yang Bu. Wis Good. mantap. Wih, udah dibilang good berarti bener nih boleh nih. Oke. Oke, Ya. siap. Kalau gitu silakan boleh nih. Terima kasih Ya, Kak Windri. terima kasih Kak Iya Windri. Bu, sama-sama Bu. Iya, betul. Yang terakhir tuh kata-katanya karena sekret. Itu kata kuncinya. Ya, benar jawabannya adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Ya, kita lihat di sini data yang menonjol ya, mayor maupun minor ya.
masalah bersihan jalan nafas ini ditandai dengan apa di situ? Perdarahannya ada, perdarahan hidung, ya kan? Sekret kental, ya, sama suara bindeng. Artinya, kalau kita mengangkat ketidak efektifan bersihan jalan nafas, artinya dia tidak mampu untuk membersihkan sekret atau obstruksi dari saluran napas. Gitu. Ya. Oke, gitu Mas Adil. Dapat dipahami tidak? Baik, siap Bu Leni. Sorry, Sepertinya aku sudah minum dulu ya. siap Bu, silakan. Baik, jawabannya betul berjamaah, selamat. Dan diwakili Kak Windri untuk alasannya, betul kata kunci yang diambil adalah secret tadi. Good. Dan Ya. semoga di soal kedua juga bisa betul berjamaah ya. Teman-teman jangan mau kalah Kak sama Kak Windri. Di soal nomor 2 silakan beda orang yang memberikan alasan kalau mau. Tapi jika tidak juga tidak apa-apa ya. Fleksibel aja, santai aja. Belajarnya santai tapi tetap dapat ilmunya. Kalau gitu Ya, betul. lanjut. Soal nomor 2 ya Bu. Ya, silakan. Oke, soal nomor 2. Ini pembahasan soal nomor 1. Silakan soal nomor 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal sedikit. Baik, jawabannya ada di D. Jangan ikut-ikutan. Masih D. Ada yang B, berarti B dan D. Masih ada waktu tambahan jika ingin dibaca ulang. Oke, B didominasi jawaban B. Baik, sudah minus 1 menit. Berarti 2 jawaban ya, B dan D. Paling banyak yang B. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan boleh nih. Oke. Jawabannya adalah D. Gangguan pertukaran gas. Kata kuncinya ingat ya. Data yang menonjol nih ya kan. Ditandai adanya apa? Keluhan sesak. Ingat, batuk berdahak ditandai dengan adanya ronhi. Dan datanya didukung dengan hasil AGD. AGD ini apa? Respiratory kan? Gitu loh. Ya. Dimana kalau kita mengangkat diagnosa gangguan pertukaran gas itu ya adalah di mana kelebihan atau kekurangan eliminasi karbodioksida ya, di mana membran kapiler alveoli biasanya ditandai dengan adanya sesak dan didukung dengan hasil AGD gitu loh ya. Jadi teman-teman harus melihat data yang ada gitu loh ya, untuk menegakkan suatu diagnosa dilihat hasilnya apa, data yang menunjang apa, baru kita bisa menjawab begitu ya. Dari hasil AGD adanya sesak itu menyimpulkan apa, gangguan pertukaran gas gitu ya Bapak Ibu ya. Oke gitu Mas Adil. Baik, siap Bu Leni. Terima kasih pembahasan soal nomor 2.
Yang betul adalah yang D ya. Yang B tadi kurang tepat. Kak Hesti tadinya D ya. Ralat ke B. Biasanya kalau misalnya jawaban pertama itu udah paling pas sebenarnya. Karena kalau Iya, jawaban jangan, pertama kan jangan itu, ikut-ikutan. iya dia udah baca. Yakinin diri aja kata Betul, kuncinya. betul. Jawaban pertama itu biasanya udah baca, udah dicari kata kuncinya, langsung ketemu itu biasanya jawaban yang paling dominasi. Betul gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya kita lagi belajar, Belajar. perlu Iya, proses, perlu progres. iya, Oke, sekarang nggak apa-apa. lanjut soal yang ketiga. Fokus ya. Yuk, silakan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, jawabannya ada 2, A dan D. Didominasi jawaban yang D, pola napas tidak efektif. Iya ya, yang A sama D ini kayaknya sama-sama gitu artinya ya, tapi sebenarnya beda sepertinya. Nanti kita simak nih. Makanya pilihannya 2 nih, bersihan jalan napas tidak efektif atau pola napas tidak efektif. Nah, bersihan jalan napas sama pola napas ini nih yang perlu kita tahu nih. Nah, ayo silakan, yuk yang belum menjawab. Waktunya sisa sedikit lagi. Apakah prioritas masalah keperawatan yang ditanya ya? Fokus sama pertanyaannya. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu silakan Bu Leni, kita bahas. Ya, jawabannya adalah D. Pola napas tidak efektif. Kenapa? Ya, kalau kita mengangkat data, mengangkat diagnosa pola napas tidak efektif, harus ada nih keluhannya seperti apa? Mengeluh sesak, dispnea, ya, penggunaan alat bantu napas. Di situ ada nggak datanya? Ada kan? Ya kan? Pola napas abnormal, ya, dan adanya bunyi napas tambahan, ya. Kalau data itu ada, artinya kita bisa angkat pola nafas tidak efektif. Itu kunciannya. Ya, dari diagnosa yang lain kan gambarannya beda-beda tuh tadi ya. Kalau bersihan napas, tadi apa sekret, ya kan? Kalau gas, artinya kan hasil dari pernapasannya dia sesak dengan adanya hasil asidosis, adanya hasil AGD, ya kan? Dan kalau pola napas itu adanya apa? Kunciannya dia adanya napas misalkan takrib nih gitu, ya kan? Adanya bunyi wheezing atau release di situ. Ya, itu kita baru bisa angkat diagnosanya pola napas tidak efektif. Gitu, Mas Adio. Baik, siap. Terima kasih Bu Leni soal nomor 3 Memang pembahasan. rada-rada ini nih, apa ya? Diagnosa ini benar-benar Mas Adio Ya, harus dipahami benar, ya. Gitu loh. Perbedaan-perbedaan bersihan jalan napas, pola napas sama gas darah itu bersihan apa tadi itu apa tadi apa Mas? Lupa saya.
bersihan Bersihan jalan napas tidak efektif. bukan, sorry bukan. Pertukaran gas. Oh ya. Jadi blank. Lelah gitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu harus bisa membedakan gitu. Kalau pertukaran gas kita bisa lihat dari data penunjang ya kan, data pendukung seperti analisa gas darah gitu kan, dengan pernapasan sesak itu bisa kita angkat ya. Kalau misalkan bersihan jalan napas tuh ada sekret gitu tuh ya kan. Nah, kalau pola napas bunyinya nih takipnu atau apa ya gitu. Itu Mas Abdi. Baik, siap boleh nih. Mm. Nah, Ini harus benar-benar di apa dipahami secara sendiri gitu loh siap, untuk mengetahuinya. siap. Oke. Baik, perlu teliti juga berarti ya. Iya, bisa membedakan pokoknya dilihat dari datanya aja gitu dari Siap. kasus yang ditampilkan gitu. Oke. Oke. Baik, Kak Dwi Septiani paham, Bu. Oke, Oh yang iya, alhamdulillah. coba yang lain bagaimana? Dapat dipahamikah dari 1 sampai 3 soal ini? Jika memang nanti ada pertanyaan, nanti di akhir ya. Bisa ya? Oke. Paham, Bu. Paham. Oke, siap. Kalau gitu lanjut soal nomor 4. Silahkan soal nomor 4 dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya ada 2, B dan D, tapi didominasi jawaban D. Ayo, ini tantangannya nih. Aduh, teman-teman yang lain B, tapi saya kok D ya. Nah, ini tantangannya. Ayo, silakan. Fokus. Masih B dan D. Oke, waktunya sudah -1 menit. Waktunya kita simak pembahasannya. Silakan, Bu. Oke, Mas Adil. Kalau kita belajar tentang AGD, untuk menguasai AGD berarti kita harus sering latihan. Nggak cukup di kesempatan ini langsung bisa. Mungkin kemarin-kemarin sudah ada yang ngebahas dosen-dosen lain, tapi nggak apa-apa, kita bahas ini ya. Jadi, jawabannya adalah B, asidosis respiratorik. Kenapa? Teman-teman untuk AGD itu harus tahu nilai normalnya. Ya kan? Misalkan nih, pH normalnya teman-teman harus tahu rentang normalnya. PaCO2, HCO3, harus tahu PO2, itu harus tahu normalnya. Kita bahas. pH normal itu 7,38 sampai dengan 7,42 ya. Di kasus 7,30. Artinya itu apa pH-nya rendah. Kalau rendah dikatakan asidosis. Oke. Ya, ingat. Di kasus PaCO2 normalnya itu 38 sampai dengan 42. Ya. Kasus
PaCO2-nya 49. Artinya dia mengalami respiratorik. Ya enggak? Tinggi. Oke? Nah, HCO3 normalnya 22 sampai dengan 28. PO2 normalnya 80. Ingat nih, jika pH rendah dikatakan asidosis. Jika pH darah tinggi dikatakan alkalosis. Oke? Nah, perhatikan PaCO2-nya nih, ya. Tinggi kan? Dia 49. Artinya mengalami respiratorik. Ya, kalau tinggi. Jika rendah metabolik. Jadi, kita perhatikan nilai bikarbonatnya, HCO3. Ya, jika tinggi dikatakan metabolik, rendah respiratorik. Jadi, tadi pH-nya 730 namanya apa? Asidosis, rendah toh? Ya enggak? PaCO2-nya 49, tinggi. Normalnya rentangnya batasnya sampai 42. Dikatakan respiratorik. Jadi kesimpulannya adalah pasien mengalami asidosis respiratorik. Gitu, Mas Adil. Baik, siap boleh nih tuh dijelasin satu persatu ya. Nah, dilihat lagi nih rekamannya nanti. Pada saat selesai belajar dilihat lagi, diingat-ingat lagi, dihafal lagi materinya. Tapi kalau Ya, soal hukumnya jangan dihafal, betul. dipelajari kalau soal hukumnya. Tapi kalau materinya wajib hafal. Kalau nggak hafal sama teorinya, gimana kita bisa jawab? Kan gitu. Oke, teman-teman semuanya. Masih banyak yang terkecoh, nggak apa-apa. Ini Ya, nggak dikasih apa-apa. contekannya juga di pembahasan. Nanti silakan dibaca-baca atau di screenshot biar ada di galeri. Kadang-kadang kalau misalnya di file itu kita nyarinya susah, tapi kalau di galeri barangkali kita lagi foto-foto atau apa ke scroll, kebaca otomatis. Ya, silakan boleh di screenshot dulu buat jaga-jaga. Sudah ya? Sekarang lanjut soal yang kelima. Silahkan, soal nomor 5 dimulai dari sekarang. Waktunya sedikit lagi. Jawabannya ada A, B, E. A, B, E ya. Kak Karanika sepertinya sedang ngezoom layar HP-nya ya. Jadi kecoret-coret nih. Saya hapus ya. Oke, masih ada yang jawab. A, B, E. Diperhatikan lagi jawabnya lebih dari 1 menit berarti satu soal terbuang. Usahakan sebelum 1 menit udah bisa ngejawab. Supaya terbiasa nanti saat hukum ya. Oke, waktunya sedikit lagi. Jawabannya A, B, E. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu langsung saja. Silakan Bu Leni. Oke, jawabannya adalah A. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Gimana sih kok bisa terkompensasi sebagian? Kita lihat lagi. Tadi kan
teman-teman Bapak Ibu harus tahu nih nilai normalnya, ya kan? Di data pH-nya 7,31. Artinya pasien mengalami asidosis. Ya, kan? Kalau rendah asidosis. Untuk PaCO2 nilainya dia 48. Artinya dia mengalami respiratorik. Oke? Diingat itu. Dipahamin dulu. Dia asidosis, di pH-nya, di PaCO2-nya dia mengalami respiratorik. Oke. Untuk HCO3 dia mengalami apa? Kenaikan dikit 29. Normalnya kan 28 kan? Dia terkompensasi sebagian. Karena nilai PaCO2-nya dan HCO3-nya bersamaan naik dan pH-nya tidak normal. Itu kata kuncinya. Jadi, kesimpulannya dia asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke? Gitu Mas Adil. Baik, Bu Leni, siap. Ya. Jawabannya yang E ya. Iya, Masih ada beberapa yang masih terkecoh, ya nggak apa-apa. nggak apa-apa Tapi latihan lagi nanti di selesai ini latihan lagi ya. siap, Kok bisa dikatakan ini? Cari lagi bahannya gitu loh. Cari siap. lagi gitu. Oke, Mas Adil. Oke, Bu Leni. Kita lanjut soal nomor 6. Ayo, dua soal terakhir nih. Silahkan, soal nomor 6. Oke, jawabannya ada dua, A dan E ya. Yang A hanya beberapa orang, oh, ada D juga, berarti ADE. ADE. Sepertinya malam ini dibuat pusing nih, dibuat bingung nih sama Bu Leni. Sengaja kayaknya nih Bu Leni nih. Kemarin kan minta kan. Kemarin minta ya, giliran dikasih Aduh, pusing ya. saya juga lagi nggak enak badan ini. Wah iya kah? Semoga lekas membaik Bu. Iya, amin. Cuacanya nih Bu juga Oh, panas meriang hujan. ini Heeh. anget. Berarti tadi nggak ngantor Bu? Apa ngantor tetap? Ini pulang kantor Oh baru ya Bu, berpulang. makanya. Dari Ukrida Ibu dekat Bu, rumahnya di situ ya Bu? Udah jauh banget saya di Oh, Kelapa Gading. waduh jauh. Oke sudah minus 1 menit. Kalau gitu silakan Bu Leni dibantu pembahasannya. Pusing ya teman-teman Bapak Ibu ya. Soal terakhir kayaknya pusing juga nih Bu. Oke, jawabannya adalah E. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Ya kan? Tadi sebagian, sekarang jawabannya adalah penuh. Kenapa jawabannya penuh? Kita lihat dulu nih. pH-nya dia 7,40. Ya kan? Normal pH rentangnya sampai 42 toh, ya. Jika normal, pH-nya nilai PaCO2-nya yang kita lihat. Ingat, oke? Nah, PaCO2-nya nilainya 48. Tinggi toh?
ya kan? Nah, pasien mengalami apa? Asidosis respiratorik karena nilai pH dan pH audionya dia berlawanan. Ya. HCO3-nya normal 22 sampai 28, dia nilainya 29. Dia diartikan terkompensasi penuh. Karena nilai PaCO2 dan HCO3, ingat, bersamaan naik pH normal, maka kesimpulannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Gitu, Mas Adil. Baik, siap Bu Leni. Jawabannya ya, teman-teman ya. Udah ada yang jawab udah bagus. Berarti udah eh, menyimak dari awal. Karena ini udah 3 soal. Dan itu jawabannya beda-beda. Diberikan contoh satu-satu berarti sama Bu Leni supaya punya pemahaman satu persatu dari jenis-jenis materinya. Oke, soal terakhir nih. Kalau saya intip, ini requestan kemarin Kak siapa ya yang katanya bingung nih kalau soal ini. Ya, soal terakhir yuk silakan. Soal etik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya B. BE ya, jawabannya B dan E. Silakan masih ada waktu untuk menjawab atau mau ganti jawaban. Baca pertanyaan, cari kata kunci dan pilih jawaban. Oke, sudah minus 1 menit. Sudah minus 1 menit, jawabannya didominasi jawaban yang E. Pertanyaannya, apakah prinsip etik pada kasus di atas? Nah, ini di akhir kalimat udah ketahuan nih, perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota lain. Nah, jadi si pasiennya itu yang tahu cuma istrinya. Dan perawatnya nggak mau ngasih tahu ke keluarga yang lain. Nah, silakan Bu Leni, kita bahas. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, jawabannya adalah E. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu harus tahu itu poin-poinnya. Fidelity apa, veracity apa, otonomi itu apa, beneficiency apa, confidentiality itu apa. Gitu ya. Jadi bisa menjawab suatu pertanyaan. Jadi ini kan pasien apa? Terinfeksi HIV. Ya kan? Perawat menolak menyampaikan kondisinya. Artinya perawat apa? Menjaga kerahasiaan. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah confidentiality.
ya. Kalau fidelity dia menepati janji, ya, gitu. Kalau veracity itu kejujuran, ya. Nggak semua kan ini kan pasien dengan HIV, nggak mungkin kan disebar-sebarkan kan, itu hal sensitif, oke? Dan untuk otonomi, kemampuan individu untuk membuat suatu keputusan, misalkan dia dilakukan apa, dia udah apa, misalkan dan kondisinya memburuk gitu, dia nggak mau dilakukan apa-apa, itu baru jawabannya otonomi, ya. Kalau beneficence berbuat baik, gitu. Oke, itu Mas Adio. Jadi harus ada tuh poin-poinnya yang Ya, harus teman-teman ketahui. Gitu. Ini kan sering tuh setiap dosen kan pasti ngasih ya soal-soal kayak gini. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian juga harus mengetahui artinya apa, contohnya seperti apa. Gitu. Oke Mas Adi. baik, siap. Terima kasih Bu Leni. Alhamdulillah 1 sampai 7 soal sudah selesai kita bahas. Dan soal yang terakhir, ini udah banyak yang udah menjawab betul karena yang jawab B atau jawaban lain itu hanya sedikit. Nah, teman-teman yang kemarin kebingungan mengerjakan soal etik, tuh tadi Bu Leni udah menyampaikan, tahu dulu arti fidelity apa, veracity apa, otonomi apa, baru kita bisa mengerjakan prinsip etik. Begitu ya. Dan jawabannya betul E. Dan ini pembahasannya dan ada pembahasan untuk poin-poin arti dari otonomi apa, beneficiency apa. Silakan ya nanti buat baca-baca, ini dikasih sama Bu Leni. Silakan di screenshot deh ya Bu Leni ya. Iya. Nantinya kalau misal di file takutnya aduh malas buka gitu, malas nyari ya. Kalau di galeri biasanya ya kita lagi Langsung. buka galeri langsung Gitu. muncul gitu. Silakan di screenshot dulu. Screenshot ya. Gitu. Yang ini 3, 2, 1. Oke, yang satu lagi nih screenshot. 3, 2, 1. Oke, sekarang boleh dong ketik betul berapa malam ini? Apakah meningkat atau malah menurun? Betulnya berapa? Silakan diketik di kolom chat. Setelah itu sesi tanya jawab. Kita buka. Kak Mas Ruro betul 6. Wih, Kak Good. Uma betul Ih, 7 hebat. nih. Mantap. Kak Nurelia betul 5. Kak Selin betul 6. Kak Nadifatul juga betul 7. Kak Fitria betul 6. Bagus, berarti meningkat ya malam ini ya. Bener 7 Kak Zevanya. Oke, betul 7, betul 5, Hebat. betul 6. Nah, ini udah kompeten malam ini nih. Iya. Kalau kemarin malam banyak yang nggak kompeten nih. Malam ini udah banyak yang kompeten. Baik, walaupun udah banyak yang kompeten, pasti ada dong yang mau bertanya. Nggak usah malu-malu, silahkan ditanyakan, dinyalakan mikrofon atau diketik di kolom chat. Nanti saya bacakan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau susah nggak penjelasan saya? Tuh, susah nggak penjelasan Bu Leni untuk ditangkap atau enggak atau paham begitu? Kak, saya telat masuk 3 soal terakhir, betul semua. Bagus. Berarti 3 soal kompeten Kak Winarni kalau misalnya udah ngerjainnya 3, betulnya 3 gitu. Mudah dipahami Bu, kata Pak Aswan. Oh ya, alhamdulillah. Kak Zevanya paham paham banget Bu. Kak Dwi enggak Bu, paham katanya. Oke, berarti teman-teman juga Bapak Ibu harus benar-benar ya. Ya. Oh ini Bu ada pertanyaan dari Kak Almira. Mm-mm. Izin bertanya Bu terkait interpretasi AGD jika Mm-mm. nilai pH dan HCO3 dalam batas normal, namun nilai PaCO2-nya meningkat bagaimana Bu? Sebentar, saya ini belum mana catatannya. Apa pH-nya tadi apa? pH-nya apa? eh, Jika nilai pH dan HCO3 dalam batas normal, namun nilai PaCO2 meningkat bagaimana, Bu? Atau gimana ya, Bu? Saya salah baca kayaknya, Bu. Coba Tuh, silakan, Bu, di kolom chat itu, Bu. di kolom chat. Ya, di- Ya. Kalau pH-nya normal ya, kan? Coba mana sih? Se, 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 se. di chat, di menu chat itu, Bu.
Saya sudah ikut UKOM, Kak. Baru kemarin pengumuman. pH dan HCO3 dalam batas normal. Ya kan? Mas Adi coba Ya. tampilin ini yang apa? Soalnya. File yang itu, file yang gambaran. Oke, sip. Mana tadi? Nomor berapa ya, Bu? Ya, nomor 5 boleh, Babas. Iya. Di pembahasan atau di soal ini, Bu? Di pembahasan. Oke, siap. Oke. pH-nya apa? pH dan HCO3-nya dalam batas normal ya. Oke. Ingat, pH dalam batas normal. Artinya sama HCO3 tidak bermakna ya kan? Dalam normal ya kan? PaCO2-nya meningkat. Bagaimana Bu? PaCO2. PaCO2 meningkat menggambarkan apa dia? Respiratorik ya kan? Meningkatnya berapa? Sebentar. Hilang nih. Meningkatnya tadi berapa nilainya? Nilainya Oh, nggak dikasih tahu ya. Nah, meningkatnya berapa gitu Oh iya. kan? Nah, kalau misalkan meningkatnya cuma 43, ya hasil AGD-nya normal. Ya, gitu. Oke. Jadi, gambaran ini AGD kalau pH normal, HCO3-nya normal, itu sudah tidak apa dengan PaCO2-nya meningkatnya tidak terlalu tinggi itu normal. Kalau misalkan dia hasil PaCO2-nya meningkat tinggi, itu gambarannya masih dilihat dari status lainnya, gitu ya. Itu normalnya sampai batas-batas. Kalau PaCO2 tinggi, artinya gambarannya dia mengalami gangguan respiratorik. Tapi kan kalau pH-nya normal nggak mungkin. Ini hasilnya gamblang ini, gitu ya, nggak bisa terbaca. Oke, gitu, Mas Adil. Oke, siap. Kak Almira, bagaimana Kak Almira? Begitu penjelasannya tadi Kak Almira terkait pertanyaannya. Tadi meningkat berapanya Kak Almira nggak nyebut ya. Jadi sesuai tadi tuh yang disampaikan sama Bu Leni. Bagaimana Kak Almira? Dapat dipahami ya? Ikut UKOM baru kemarin pengumuman. Oh, alhamdulillah kompeten. Ini yang UKOM Agustus kemarin kayaknya nih Bu, Kak Oh, gitu. Winarni. Iya. Oh, ya. Kak Oke. Almira, sampun Bu. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan lagi. Kak Winarni ini mau memberikan pengalamannya. Kalau gitu nanti Kak Winarni boleh nyalakan mikrofon ya. Tapi kita selesaikan dulu nih belajar sama dosennya apakah sudah tersampaikan. Nanti setelah dosennya sudah selesai membahas, selesai menutup kelas, baru kita sharing-sharing nih, lebih seru nih. Karena Bu Leninya butuh istirahat juga. Jadi selesaikan dulu nih. Ada pertanyaan lain atau tidak? Oh, ini ada pertanyaan nih Bu. Izin bertanya Bu, cara membedakan beneficient dan accountability pada soal bagaimana Bu? Coba tampilin lagi Mas yang tadi. Nomor 7 ya Bu. Silahkan. Ininya pembahasannya. Pembahasannya siap. Apa tadi dia minta apa? Beneficient sama accountability. Beneficient itu kan kalau tadi. beneficient kita memberikan misalkan nih pelayanan keperawatan pada pasien gitu loh. Ya, contoh-contohnya misalkan perawat melakukan gitu pemasangan infus sesuai dengan prosedur, ya kan? Langkah perawat masuk ke dalam etik apa perawat tersebut gitu. Itu masuk ke beneficiency gitu ya. Kalau tadi apa yang satu lagi Mas? Yang satu lagi itu tadi accountability. Coba accountability. Nomor 8. Dokter visit, ya kan? Memberikan instruksi paracetamol 3 kali 500. Ya kan? Gitu. Langkah etik apa yang dilakukan oleh perawat? Nah, kita tahu accountability, dia melakukan pendokumentasian setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan baik dan benar. Jadi catatan instruksi dari dokter itu harus dicatat, toh? Nah, begitu. Gitu Mas Adi. Dapat dipahami nggak? Siap Kak, siapa tadi ya? Lupa nih jadinya. Tadi Kak
Mana ya? Kok hilang? Oh, Kak Siti tadi. Bagaimana Ya, Kak Siti? Sebenarnya sih poinnya adalah tahu artinya, otomatis kalau udah dapat soal kasusnya pasti ketemu kok jawabannya. Tapi sesuai tadi sama Bu Leni udah disampaikan juga ya. iya. Bagaimana Kak Siti? Masih di Zoom? Dapat dipahami Kak? Terima kasih. Siap Kak Siti. Baik. Sudah cukup yang bertanya atau ada lagi? Setelah ini ada yang mau memberikan bocoran Ukom kemarin kayak gimana nih pengalamannya? Seru nih. Kalau udah ada yang Ukom terus mau ngasih tahu ke kita, wah enak. Nggak usah Mm-mm. kita nanya-nanya lagi harus, aduh saya mau nanya nggak enak. Tapi ini ada teman kita yang udah eh Ukom dan Mengikuti. mau memberitahu kayak gimana kemarin pas Ukom gitu. Kalau Ya. gitu bagaimana? Ada lagi apa cukup? Kalau cukup kita tutup bersama Bu Leni nih. Biar Bu Leni istirahat soalnya kurang enak badan Bu Leninya. Iya nih, maaf ya meriang, kayak batuk-batuk. Iya. Biasanya nggak batuk-batuk. Ini sampai batuk-batuk ya Bu. Baik, kalau gitu Iya. Bu Leni, sepertinya cukup Bu Leni, teman-teman semuanya juga udah paham sama penyampaiannya. Semoga Bu Leni diberikan kesehatan selalu. Silakan Bu, Amin. boleh menutup kelasnya malam ini. Oke, terima kasih ya. Teman-teman, Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat, jangan pantang menyerah, ikuti proses yang ada, insya Allah lulus secara kompeten. Ya, Amin. pokoknya ikuti proses yang ada. Ya, itu saja. Saya mohon undur diri kalau ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Oke, itu aja Mas Aldi. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni. Saya izin live. Siap, selamat istirahat Bu, sehat selalu. Ya, amin. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kelas malam ini sudah selesai. Dan mana Kak Winarni? Halo Kak Winarni. Halo Kak Adi, maaf ya aku tuh udah Ah, di setting, oh jadi aku iya, nggak nongol muka aku. nggak apa-apa. Tapi ini udah tampil fotonya kok dikit. Baik, saya stop rekaman dulu ya Kak Leni ya. Kak Leni, Kak Winarni, supaya Ya. nggak panjang nih rekaman.